adalah kunci untuk kita. Tugas kita memanglah berat, tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu ni. Lili, ini Lenggang. Di mana Harun, Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Kalian harus punya keberanian, punya keinginan yang kuat dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apa. Keadaan yang tidak adil. Orang-orang dan tidak ada lagi yang mau menyekolahkan anaknya di sini. Mereka pikir lebih baik anaknya jadi kuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel yang berjudul Laskar Pelangi, yang mana dikarang oleh Andrea Hirata, dan novel ini memiliki tema pendidikan yang diterbitkan pada tahun 2005 oleh Bentang Pustaka di Yogyakarta. Dan buku ini memiliki jumlah halaman kurang lebih 530 halaman. Novel ini pernah diadaptasi menjadi sebuah film pada tahun 2008 dengan judul yang sama. Film ini diproduksi oleh Miles Film dan Mizan Production dan digarap oleh sutradara Riri Riza. Menurut sang penulis Andrea Hirata, dengan digarapnya novel ini menjadi sebuah film, ia berharap agar pesan-pesan yang ada pada buku ini dapat tersampaikan secara jelas dan dapat diterima oleh orang yang lebih banyak. Unsur intrinsik yang pertama itu adalah tema. Tema yang diangkat oleh novel ini adalah pendidikan. Tetapi uniknya di tema pendidikan ini diselingi oleh kisah persahabatan yang sangat erat dan penuh makna di antara para anggota Laskar Pelangi. Tetapi di sisi lain ada juga tema ekonomi yang terdapat dalam novel ini, tapi yang lebih menonjolnya itu adalah tema pendidikan. Selanjutnya yang kedua, alur atau plot terbagi menjadi 4. Yang pertama, A. Pengenalan situasi cerita. Jadi cerita ini dimulai dengan adanya pendaftaran siswa baru SD Muhammadiyah. Pagi itu satu persatu anak diantar oleh orang tuanya untuk mendaftarkan diri agar bisa bersekolah di SD tersebut. Sekolah tersebut sangat apa adanya atau bahkan bisa dibilang sekolah yang tidak layak untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar. Sekolah SD Muhammadiyah tersebut terletak di Sumatera Selatan, Kampung Gantung, Belitung Timur. Tempat yang kaya akan sumber daya alam yaitu timah. Di sana merupakan tempat penambangan timah terbesar. Walaupun demikian, dapat terlihat jelas antara orang kaya dan orang miskin di kampung tersebut. Selanjutnya B. Menuju konflik. Dalam novel Laskar Pelangi ini banyak konflik bermunculan. Tetapi konflik yang pertama muncul yaitu ketika suasana mulai tegang karena SD Muhammadiyah ini tidak mencapai batas minimum syarat pendaftaran siswa yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Sumatera Selatan, di mana syaratnya itu adalah minimal 10 orang siswa yang mendaftar. Sedangkan pada SD ini baru hanya ada 9 siswa yang mendaftar, sehingga sekolah ini hampir terpaksa akan ditutup. Lalu C. Puncak konflik. Puncak konfliknya adalah ketika ditunggu hingga siang, jumlah siswa yang mendaftar tetap saja pada angka 9, tidak bertambah. Jumlah tersebut tentu membuat SD ini tidak memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Sumatera Selatan. Hal tersebut membuat cemas Pak Harfan dan Bu Muslimah, sehingga Pak Harfan sebagai kepala sekolah memutuskan untuk memberi pidato bahwa penerimaan siswa akan dibatalkan. Selanjutnya, masalah-masalah muncul dari masing-masing tokoh yang ada pada novel tersebut. Namun secara garis besar, masalah tersebut terjadi ketika pada saat akan mengikuti karnaval antar sekolah. Lalu D. Penyelesaian konflik. Ketika Pak Harfan akan memberikan pidato pengumuman bahwa pendaftaran akan dibatalkan, muncul seorang ibu yang akan mendaftarkan anaknya yang bernama Harun. Ia memiliki keterbelakangan mental. Kedatangan Ibu Harun dan Harun tersebut
memberikan harapan kepada Pak Harfan, Bu Muslimah, calon murid lain, serta orang tuanya bahwa kedatangan mereka tersebut menjadikan siswa yang berada di sekolah dasar tersebut menjadi genap 10 atau memenuhi syarat minimal yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga sekolah tersebut tidak jadi ditutup. Sekolah yang jika malam digunakan sebagai kandang hewan ternak ini memulai kegiatan belajar mengajarnya dengan fasilitas yang seadanya. Hingga tiba suatu hari mereka mengikuti acara lomba karnaval antar sekolah, yang mana keikutsertaan SD ini dipermasalahkan karena tidak memiliki dana dan sikap pesimis yang timbul pada diri mereka. Namun Bu Muslimah sebagai guru bersikeras untuk mendaftarkan sekolahnya karena ia yakin dan ia tahu bahwa murid yang ia memiliki kecerdasan atau kekreatifan yang sangat tinggi. Mahar pun ditunjuk menjadi ketua untuk mengomandoi teman-temannya dalam persiapan karnaval antar sekolah ini. Dengan ide mahar, akhirnya sekolah ini memenangkan lomba tersebut. Selanjutnya yang ketiga, latar cerita terbagi menjadi 3. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat dalam novel ini ada beberapa. Di antaranya itu ada di sekolah, di rumah, di gua, di bawah pohon, dan yang lainnya. Berikut adalah kutipan dalam novel tersebut. Seperti yang berlatarkan di sekolah, kutipannya, seluruh hadirin terperanjat karena Trapani berteriak sambil menunjuk ke pinggir lapangan rumput luas halaman sekolah itu. Lalu ada di gua. Kami terus merambah masuk sampai beratus-ratus meter tetapi tak menemukan tanda-tanda gua itu akan berakhir. Lalu yang ketiga di rumah. Kotak kapur yang ada tulisan pesan Aling itu kusimpan di kamar seperti benda koleksi yang bernilai tinggi. B. Latar waktu. Dikarenakan novel ini ada unsur kisah nyata dan dicampur imajinasi oleh sang pengarang, maka latar waktu yang disampaikannya pun jelas, yaitu pada tahun 1974. Tetapi latar waktu secara detailnya itu ada di pagi hari, sore hari, dan lainnya. Ini adalah kutipan yang terdapat pada novel tersebut. Pada pagi hari, bagiku pagi ini adalah pagi yang tak terlupakan. Lalu sore hari, situasi semakin kacau ketika sore itu berita kunjungan burung pelintang menyebar ke kampung dan beberapa nelayan batal melaut. Lalu malam hari, malam ini kami menginap di Masjid Al-Hikmah karena subuh nanti kami mempunyai acara seru, yaitu naik gunung. C. Latar suasana. Latar suasana yang terdapat dalam novel ini beraneka, dikarenakan konflik yang adanya pun beragam. Ada kalanya cemas, sedih, senang, menegangkan, dan yang lainnya. Suasana senang tergambar pada saat SD Muhammadiyah menjuarai lomba atau karnaval antar sekolah. Kutipannya seperti ini. Ketika Lintang mengangkat tinggi-tinggi trofi besar kemenangan. Lalu suasana sedih. Suasana sedih tergambar ketika anggota Laskar Pelangi dan Bu Muslimah harus berpisah dengan Lintang, dikarenakan Lintang harus berhenti sekolah karena ia harus mencari nafkah untuk keluarganya yang baru saja ditinggal oleh ayahnya. Berikut adalah kutipannya. Aku tak sanggup menatap wajahnya yang pilu, dan kesedihanku yang mengharu biru telah mencurahkan habis air mataku. Tak dapat aku tahan sekuat apapun aku berusaha. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Femi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pada novel Laskar Pelangi ini. Yang pertama adalah Ikal. Ikal merupakan tokoh aku dalam novel Laskar Pelangi ini.
Ikal tersebut digambarkan sebagai anak yang cerdas dan pemerhati. Anak yang cerdas karena digambarkan pada novel ini bahwa Ikal itu selalu menempati peringkat 2 setelah Lintang yang merupakan siswa terpandai di SD Muhammadiyah. Ikal juga merupakan tokoh yang pemerhati. Bisa dilihat dari tingkah lakunya yang seringkali memperhatikan orang-orang di sekitarnya, juga tingkah laku teman-temannya, orang tuanya, guru, dan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua merupakan Lintang. Lintang merupakan teman sebangku dari Ikal. Digambarkan menjadi siswa yang cerdas. Bisa dilihat dari prestasi belajarnya di sekolah yang selalu mendapat peringkat 1. Juga pernah mengikuti lomba cerdas cermat mewakili sekolahnya dan memenangkan juara 1. Lintang juga digambarkan sebagai sosok yang pekerja keras dan pantang menyerah. Ayahnya yang merupakan seorang nelayan miskin yang tidak mempunyai perahu dan harus menanggung kehidupan 14 anggota keluarganya. Tokoh ketiga yaitu Mahar. Mahar digambarkan menjadi sosok yang memiliki minat dan bakat pada bidang seni. Bisa dilihat dari bakatnya bernyanyi pada saat diminta oleh Bu Muslimah untuk bernyanyi di depan kelas saat pelajaran seni suara. Mahar juga merupakan tokoh yang sering dipojokkan oleh teman-temannya, dan saat dewasa sempat menganggur dan tidak bisa mencari pekerjaan karena harus merawat ibunya yang sakit. Tokoh keempat yaitu Sahara. Sahara merupakan satu-satunya tokoh gadis di novel ini. Dikenal sebagai watak yang keras kepala dan berpendirian kuat, sangat patuh terhadap ajaran agama dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Sahara merupakan sosok yang baik hati kepada setiap orang, kecuali pada Akyong. Pada novel ini diceritakan Sahara tidak pernah akur dengan Akyong dan seringkali bertengkar. Selanjutnya tokoh kelima yaitu Akyong. Akyong merupakan seorang Hokian atau satu-satunya murid yang berketurunan Tionghoa di SD Muhammadiyah. Ia merupakan sahabat sejati Mahar. Bisa lihat dari tingkahnya yang selalu mempercayai apa yang dikatakan oleh Mahar. Sifatnya polos. Ia juga memiliki rasa persahabatan yang tinggi, baik hati, dan suka menolong, kecuali kepada Sahara. Namun, di balik perselisihan antara Sahara dengannya, ternyata mereka sebenarnya mencintai satu sama lain. Tokoh keenam yaitu Trapani. Trapani digambarkan sebagai pria tampan yang cerdas dan baik hati, namun agak sedikit terlalu manja kepada ibunya. Seperti saat ia harus tampil saat pagelaran seni dengan Mahar, ia tidak mau tampil jika tidak ditonton oleh ibunya. Trapani juga memiliki cita-cita mulia yaitu menjadi guru. Tokoh ketujuh yaitu Kucai, merupakan ketua kelas sepanjang generasi Laskar Pelangi. Ia pun sempat frustasi kepada teman-temannya yang sulit diatur, namun pada akhirnya selalu terpilih kembali menjadi ketua kelas dan ia pun tidak bisa menolaknya. Kucai digambarkan sebagai sosok yang berwibawa dan tegas, juga berbakat menjadi seorang pemimpin. Tokoh Kucai juga menderita rabun jauh karena kekurangan gizi, sehingga penglihatannya melenceng 20 derajat. Selain itu, Kucai pun memiliki bakat menjadi seorang politikus karena sifatnya yang tidak mau kalah dan berpendirian kuat. Dan terbukti saat dewasa ia pun menjadi ketua fraksi di DPRD Belitung. Tokoh ke-8 yaitu Harun. Harun merupakan sosok anak yang memiliki keterbelakangan mental. Ia pun masuk ke SD Muhammadiyah pada usia 15 tahun untuk sekolah dasar. Tapi walaupun begitu, Harun juga menjadi penyelamat SD Muhammadiyah setelah mendaftar menjadi siswa ke-10 SD tersebut, sehingga sekolah tersebut batal dibubarkan. Harun juga
digambarkan menjadi anak yang bertingkah lucu dan jenaka. Dilihat dari beberapa bagian novel yang menceritakan bahwa Harun senang sekali bercerita kepada Sahara tentang kucingnya yang belang 3, memiliki anak 3 yang masing-masing berbelang 3 dan lahir pada tanggal 3. Selain itu, ia pun seringkali menanyakan kapan libur lebaran kepada Bu Muslimah. Terus ia pun sempat menyetorkan 3 buah botol kecap saat diminta mengumpulkan karya seni kelas 6. Tokoh ke-9 yaitu Borek. Borek merupakan pria yang berwatak keras dan selalu menjaga citranya menjadi sebagai lelaki maco. Namun saat dewasa, ia hanya menjadi kuli di toko milik Alyong dan Sahara. Selanjutnya merupakan tokoh terakhir yaitu Syahdan. Dikenal sebagai anak nelayan yang ceria. Tokohnya memang jarang menonjol di novel ini, namun ia menjadi saksi cinta pertama antara Ikal dan Aling saat diminta untuk membeli kapur bersama Ikal ke toko Sinar Harapan. Cita-citanya menjadi aktor dan tercapai saat dewasa, walaupun hanya menjadi peran kecil seperti menjadi jin dan tuyul. Setelah bosan menjadi aktor, ia pun menjalani kursus komputer dan akhirnya sukses menjadi network designer. Selanjutnya, tokoh-tokoh lain, sudut pandang, dan amanat pada novel ini akan disampaikan oleh Ilham. Dan meneruskan dari saudara Pemi. Di sini ada tokoh-tokoh lainnya, yang diantaranya yang pertama ini Bu Muslimah. Beliau bernama asli N.A. Muslimah Hapsari Hamid binti K. Abdul Hamid. Beliau adalah ibunda guru bagi seluruh siswa-siswi Laskar Pelangi. Beliau mempunyai hati yang sangat baik, mempunyai sifat yang lemah lembut, dan juga beliau ini bisa dikenal sebagai guru yang sangat berharga bagi mereka. Dan yang kedua ini ada Pak Harpan. Beliau adalah seorang kepala sekolah. Beliau bernama asli yaitu K. Harpan Effendi Nur bin K.A. Padilah Jinur. Selain dikenal sebagai kepala sekolah SD Muhammadiyah, beliau juga dikenal sebagai orang yang baik serta penyabar. Yang ketiga ada Plo ya. Plo ini yang bernama asli kan Floriana. Beliau dikenal sebagai seorang anak yang tomboy dan juga beliau berasal dari kalangan yang kaya lah. Dan juga di sini beliau sebagai orang terakhir atau siswa yang terakhir yang muncul sebagai anggota Laskar Pelangi. Meskipun dia pertama kali datang, dia langsung membuat keributan dengan Trapina dengan alasan beliau ingin duduk bersebelahan dengan Mahar. Dan di sini juga beliau pindah dari sekolah PN. Oke, sekarang yang keempat. Di sini ada Aling ya. Beliau dikenal sebagai cinta pertama dari Ikal dan yang merupakan saudara sepupu dari Akyong. Dia mempunyai wajah yang cantik serta mempunyai sifat yang tegas. Dan di saat itu Aling harus meninggalkan Ikal dikarenakan Aling ingin menemani bibinya di Jakarta karena sendirian. Di sini yang keenam ada sudut pandang yang digunakannya dalam novel Laskar Pelangi ini. Adalah sudut pandang orang yang pertama, pelaku utama. Karena dalam cerita novel ini penulis memakai kata aku. Tokoh aku di dalam novel ini dikisahkan paling dominan sehingga si tokoh aku ini bisa disebut sebagai pelaku utama. Yang ketujuh yaitu amanat ya. Banyak sekali amanat yang bisa kita bawa ya dan terdapat dalam novel ini. Di antaranya itu jangan mudah putus asa oleh suatu keadaan. Di sini jelaskan bahwa keadaan boleh saja kekurangan,
tetapi bukan menjadi alasan untuk kita menyerah ataupun berputus asa. Karena ingatlah, keadaan yang seperti ini itu yang bisa menjadikan sukses, bagaimana kita menyikapinya. Dan di sini juga bisa kita lihat ya bahwa novel ini sangat bagus sekali ya, karena ini bisa istilahnya jadi contoh bahwa kekurangan itu bukan dijadikan suatu alasan, tetapi untuk dijadikan suatu motivasi agar kita menjadi lebih baik lagi. Oke, yang kedua yaitu jauhi sifat pesimis ya. Jangan pernah merasa lemah dan kecil di hadapan orang yang lebih di atas gitu, atau yang lebih baik lah dari kita. Tapi itu jadikanlah suatu sebagai cambukan ya bagi kita, dan juga menjadi suatu motivasi agar kita lebih lagi menjadi orang yang di atas itu, serta menjadi lebih baik lagi. Dan lebih baik kita jangan selalu melihat ke atas, karena itu akan istilahnya menjadi suatu penyakit hati ya, ataupun rohani. Jadi akan lebih baik kita harus selalu merunduk ke bawah. Itu bukan menjadi suatu kadang-kadang kita lihat bukan merendahkan ya, tapi untuk kita bersyukur gitu, dan menjadikan motivasi supaya kita bisa lebih baik lagi gitu. Oke, yang di sini yang ketiga, menjadi guru haruslah ikhlas dan berdedikasi tinggi kepada pendidikan gitu. Pendidikan yang ada di sekitar maupun Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa Ibu Muslimah ini, beliau bisa disebut seorang guru yang paling diidamkan ya, seorang guru yang paling istilahnya berdedikasi tinggi pada dunia pendidikan. Beliau juga sebagai kompas yang bisa membawa siswa-siswinya ke arah kemana siswa-siswinya akan pergi ataupun mengikuti pendidikan selanjutnya gitu. Dan juga di sini kita mempunyai sosok yang teladan, yang yang mengajarkan kepada siswa-siswinya dengan segenap hati dan berjuang dengan kekuatannya untuk memajukan suatu pendidikan yang ada di desa kecil. Putus asa oleh suatu keadaan. Di sini jelaskan bahwa keadaan boleh saja kekurangan, tetapi bukan menjadi alasan untuk kita menyerah ataupun berputus asa. Karena ingatlah, keadaan yang seperti ini itu yang bisa menjadikan sukses, bagaimana kita menyikapinya. Dan di sini juga bisa kita lihat ya bahwa novel ini sangat bagus sekali ya, karena ini bisa istilahnya jadi contoh bahwa kekurangan itu bukan dijadikan suatu alasan, tetapi untuk dijadikan suatu motivasi agar kita menjadi lebih baik lagi. Oke, yang kedua yaitu jauhi sifat pesimis ya. Jangan pernah merasa lemah dan kecil di hadapan orang yang lebih di atas gitu, atau yang lebih baik lah dari kita. Tapi itu jadikanlah suatu sebagai cambukan ya bagi kita, dan juga menjadi suatu motivasi agar kita lebih lagi menjadi orang yang di atas itu, serta menjadi lebih baik lagi. Dan lebih baik kita jangan selalu melihat ke atas, karena itu akan istilahnya menjadi suatu penyakit hati ya, ataupun rohani. Jadi akan lebih baik kita harus selalu merunduk ke bawah. Itu bukan menjadi suatu kadang-kadang kita lihat bukan merendahkan ya, tapi untuk kita bersyukur gitu, dan menjadikan motivasi supaya kita bisa lebih baik lagi gitu. Oke, yang di sini yang ketiga, menjadi guru haruslah ikhlas dan berdedikasi tinggi kepada pendidikan gitu. Pendidikan yang ada di sekitar maupun Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa Ibu Muslimah ini, beliau bisa disebut seorang guru yang paling diidamkan ya, seorang guru yang paling istilahnya berdedikasi tinggi pada dunia pendidikan. Beliau juga
sebagai kompas yang bisa membawa siswa-siswinya ke arah kemana siswa-siswinya akan pergi ataupun mengikuti pendidikan selanjutnya gitu. Dan juga di sini kita mempunyai sosok yang teladan, yang yang mengajarkan kepada siswa-siswinya dengan segenap hati dan berjuang dengan kekuatannya untuk memajukan suatu pendidikan yang ada di desa kecil. Ini saya akan menjelaskan unsur ekstrinsik dari novel Laskar Pelangi. Yang pertama, latar belakang tempat tinggal. Novel Laskar Pelangi ini dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal si pengarang. Terlebih, novel Laskar Pelangi ini merupakan adaptasi dari cerita nyata yang dialami langsung oleh si pengarang. Letak tempat tinggal yang menjadi latar belakang novel Laskar Pelangi ini berada di Kampung Gantung, Belitung Timur, Sumatera Selatan, yang memang merupakan tempat tinggal si pengarangnya juga. Lalu latar belakang sosial dan budaya. Dalam novel ini banyak sekali unsur-unsur sosial dan budaya masyarakat yang bertempat di Belitung. Salah satunya perbedaan status antara kelompok buruh tambang dan kelompok pengusaha yang sangat terlihat, dan juga interaksi antara dua kelompok tersebut sangat saling ketergantungan. Misalnya kelompok buruh yang membutuhkan uang untuk melanjutkan kehidupannya dan kelompok pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan usahanya. Lalu latar belakang agama atau religi. Latar belakang agama dari si pengarang sangat terlihat dalam novel Laskar Pelangi tersebut. Misalnya nuansa keislamannya yang sangat kental, dan dalam beberapa penggalan cerita pengarang sering menyelipkan pelajaran-pelajaran seputar keislaman. Lalu latar belakang ekonomi. Sebagai masyarakat Belitung yang mengabdikan dirinya terhadap perusahaan-perusahaan timah, diceritakan dalam novel ini bahwa Belitung merupakan pulau yang sangat kaya sumber daya alamnya, namun tidak semua masyarakat Belitung dapat menikmati kekayaan alam itu sendiri. Latar belakang ekonomi dalam novel ini pun diambil dari kenyataan masyarakat Belitung yang kenyataannya tingkat ekonomi dalam tingkatan rendah padahal sumber daya alamnya sangat tinggi. Lalu latar belakang pendidikan. Di dalam novel tersebut juga banyak sekali nilai-nilai edukasi yang disampaikan oleh si pengarang. Selain memberikan cerita, pengarang juga menyajikan berbagai ilmu pengetahuan yang diselipkan dalam ceritanya. Misalnya cabang ilmu pengetahuan sains seperti kimia, fisika, astronomi, dan biologi. Pengarang sangat banyak memasukkan istilah-istilah asing yang tercurah dalam novel ini. Hal ini menandakan bahwa pengarang mempunyai tingkat pengetahuan yang sangat tinggi. Lalu dalam sebuah novel akan selalu ada kelemahan dan kelebihan atau keunggulan. Kelemahan novel Laskar Pelangi sendiri yaitu banyaknya penggunaan nama-nama ilmiah atau istilah-istilah ilmiah. Hal ini menyebabkan pembaca kurang nyaman dalam membaca, terlebih jika mereka tidak memahami istilah-istilah ilmiah tersebut. Dan juga terdapat glosarium yang ditempatkan di bagian belakang novel dan memberikan kesan ketidakpraktisan dalam memahami istilah-istilah ini. Lalu keunggulan dari novel Laskar Pelangi ini sendiri yaitu novel ini menceritakan tentang persahabatan dan setia kawan yang sangat erat, dan juga mencakup betapa pentingnya pendidikan yang begitu mendalam serta kisahnya yang sangat memotivasi. Yang terakhir, kesimpulan dari novel Laskar Pelangi. Dari novel Laskar Pelangi yang dibuat oleh Andre Hirata ini, kami dapat mengambil beberapa pelajaran yang sangat bernilai dalam hidup ini. Salah satunya, kami harus benar-benar menghargai yang namanya hidup dan mensyukuri apapun pemberian Tuhan, serta tidak pantang menyerah bila menginginkan sesuatu, dan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selagi kita mau berusaha.